Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Arain Sawala dengan NIM 0492225529 di Prodi Sistem Informasi. Di sini saya ingin melaksanakan tugas 2 dari basis data, yaitu mengerjakan database atau pembuatan dari IRD yang ada pada tugas 2 sebagai berikut. Di sini saya akan mencoba menggunakan MySQL untuk pembuatan database dan juga tabel dan atribut-atribut di dalamnya. Oke, bisa kita langsung mulai dari SAMPP. Oke, SAMPP udah di start. Nah, kita coba masuk ke dalam phpMyAdmin. Oke, untuk masuk ke sini sebelumnya saya akses dari sisi SAMPP, di sisi MySQL kita klik admin. Nah, karena di sini saya ada perubahan port di localhost SAMPP, untuk defaultnya ada di 80, saya coba melakukan perubahan dan diganti menjadi 88. Ya, dan sudah masuk ke dalam phpMyAdmin. Di sini kita coba membuat database baru untuk tugas 2 dengan contoh kasus rumah sakit sebagai berikut. Kita coba namakan databasenya rumah sakit Tekrit, dan database rumah sakit berhasil terbuat. Di sini kita langsung disuguhkan dengan pembuatan tabel menggunakan GUI, tapi dalam praktikum kali ini saya coba menggunakan query SQL. Dan untuk mulai yang pertama, kita coba dalam pembuatan tabel pasien terlebih dahulu dengan 4 atribut di dalamnya: alamat pasien, ID pasien, nama pasien, dan jenis kelamin. Oke, di sini kita coba buat create table. Oke, di sini sudah query-nya kurang lebih seperti ini. Kita coba eksekusi terlebih dahulu. Ya, tabel berhasil terbuat, dan di sini mungkin saya akan kasih penjelasan terlebih dahulu sedikit. Untuk di sini saya membuat 4 atribut, ada ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Dan untuk ID pasien, di sini saya menambahkan primary key sebagai kata kunci dari tabel pasien. Itu ada di ID pasien dengan variabel atau dengan tipe datanya integer dari 3 digit, jadi bisa ratusan tapi tidak bisa sampai ribuan atau puluhan ribu. Dan di sini saya tambahkan auto increment untuk membuat auto increment. Jadi sebenarnya atau fungsi yang lebih sederhana, kita tidak perlu menginput dari ID pasien dan dia akan auto increment atau otomatis penambahan sendiri di dalamnya apabila nanti kita menginput data di tabel pasien tersebut. Oke, untuk tabel kedua kita coba buat tabel ini dulu semuanya, baru untuk penjelasannya nanti saya akan coba jabarkan setelah pembuatan tabel ini selesai.
Oke, di sini udah selesai pembuatan 1, 2, 3, 4, 5 tabel tambahan, dan kita sudah buat satu tabel sebelumnya, itu tabel pasien. Dan di sini kita coba eksekusi secara keseluruhan dari 5 tabel yang barusan kita buat. Oke, tabel sudah berhasil terbuat, dan di sini sudah tertera dari masing-masing tabel yang sudah kita buat. Ada admin, daftar, tabel dokter admin, tabel pasien, dan tabel pasien dokter. Oke, dan selanjutnya kita coba lihat dulu dari sisi masing-masing tabel ya. Oh, sorry, di sini kolom ya. Nah, di sini udah terbuat 3 atribut. Di tabel daftar juga sudah terbuat 3 atribut. Di tabel dokter terbuat kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atribut. Kurang lebih seperti itu. Dan di sini kita sudah bisa melakukan indexing. Bentar, kita melakukan indexing based on HP my admin. Kita coba kan indexing. Oke, dan oke, kita lakukan indeks di masing-masing ID yang akan menjadi foreign key ke depan nantinya. Mungkin foreign key yang bisa saya jelaskan di sini adalah ID yang akan diterima oleh tabel pendukung aja. Jadi apabila nanti di sana ada tabel dokter admin dan di dalamnya ada ID admin dan juga ID dokter, dan juga primary key-nya di situ ada ID data. Dan kita harus menambahkan indexing pada ID dokter dan ID admin, karena dua ID itu akan bakal punya relasi ke dalam table master yang dokter sama table master admin. Oke, kita coba lakukan di sini. Masuk ke table dokter admin. Kita struktur. Ya, kita ke struktur. Di sini kita bisa tambahkan indeks. Oke, indeks ID admin sudah, indeks ID dokter sudah, dan di sana akan muncul gambar kunci berwarna silver seperti ini. Oke, ID dari indeks dari tabel dokter admin sudah terbuat. Sekarang di pasien dokter, kita masuk ke struktur. Sini kita tambahkan ID indexing pada ID dokter dan ID pasien. Oke, sudah terbuat. Oke, dan selanjutnya selanjutnya kita coba menambahkan di desain. Kita coba samakan dengan yang ada pada contoh kasus, menghubungkan relasi-relasi yang terdapat di dalamnya dari dokter admin ke dokter, dokter ke pasien dokter, pasien dokter ke pasien, dan pasien ke daftar ke admin, dan admin akan memberikan data ke dokter admin. Ini kita coba buat dulu. Oke, kita save terlebih dahulu. Kita tambahkan S2 desain. Oke, dari sini kita bisa langsung membuat relasi di dalam 6 tabel
di sini kita coba buat nyari admin, kita isi data on delete dan on update cascade. Oke, apabila sudah terhubung akan muncul seperti ini, dan seterusnya kita akan coba tambahkan untuk ke semua relasi yang ada. So index. Oke, kita mungkin ada sedikit ketinggalan untuk di sisi table daftar. Di sana belum kita tambahkan indexing di dalamnya. Kita pindah ke struktur, kita berikan indeks pada ID admin dan juga ID pasien. Oke, sudah selesai. Kita balik lagi ke sisi desain. Kita tambahkan relasi ke dalamnya. Sebentar. Oke, relasinya sudah selesai dibuat. Kurang lebih seperti ini. Relasi yang terjalin dari contoh kasus yang sudah ada. Dan kita coba isi dari data-data yang ada di dalam tabel-tabel tersebut. Mungkin kita mulai dari tabel rumah sakit. Oke, let's put the keyword insert into table patient. Oke, sorry, kita ada table. Kolom jenis kelamin. Aduh, sorry, saya sepertinya ada kesalahan penamaan variabel. ID pasien. Oke, ID pasien.
pasien yang kita input satu ada cascade or delete reference ID pasien nama alamat penslamin collect add or upload child row sebentar coba kita coba menggunakan GUI di dalamnya Merlin Merlin rumah sakit pasien constraint pasien dokter KCK sekretaris Oke, sebentar pasien memiliki structure ID pasien pengiriman hurufnya pasien dokter sudah kita tambahkan index sudah ID pasien PRI Enrique oke sudah berhasil terbuat sepertinya. Oke, kita coba buat lagi.
Oke, sudah terbuat dua record di dalamnya. Itu ada data Nurdin dan juga data Fatma. Oke, mungkin setelah pasien kita coba input data dokter. Sini kita coba pakai query lagi. Untuk dokter. Sorry. Oke, kita coba buat tiga dokter di dalamnya. Cynthia, dokter Kamal, 392, 42, 43. Sesi. Oke, kita buat tiga record di dalamnya. Itu ada dokter Lamer, dokter Cynthia, dokter Kamal. Kita coba eksekusi. Ini saya uncheck karena untuk mencegahnya pengecekan foreign key yang di dalamnya. Karena kita coba buat record data master dulu dari master table dokter. Jadi ini kita coba uncheck dulu di dalamnya. Oke, kita coba go. Bentar, ada duplikat entry 10. Oh sorry, ID yang kita buat duplikat. Sebenarnya kita coba bisa kita perlu isi karena dia auto increment. Nah betul, karena dia auto increment jadi kita tidak perlu mengisi dari ID dokter tersebut. Oke, kita sudah terinput 3 dokter di dalamnya. Bisa kita lihat di sini apabila kita, tapi nanti dulu aja, kita coba sekalian. Kita coba lagi di admin. Oke, kita coba buat data admin juga terlebih dahulu. Admin insert nanti administrator. Oke, kita coba buat satu data admin saja di sini. Itu ada putih dari Selasa. Kita bersekusi ya, sudah berhasil terbuat. Selanjutnya coba di sisi table daftar itu ada
ID admin, ID daftar, dan ID pasien. Dokter admin dan pasien dokter. Oke, kita coba buat di sisi daftar dulu. Karena di tabel daftar ini kita butuh ID admin dan juga ID pasien yang itu terrelasi ke tabel administrator dan juga ke tabel pasien, maka kita butuh ID dari tabel pasien dan juga tabel admin. Kita bisa lihat ID mereka dengan query sebagai berikut. Select bintang from pasien dan juga select bintang from administrator. Oke, kita coba eksekusi. Iya, di sini dapat dari sisi ID pasien itu Nurdin di ID 10 dan juga ID admin 1. Kita bisa input untuk tabel daftar dengan ID 1 dan juga ID 10. Insert pintu daftar yang kita masukkan hanya ID admin dan juga ID pasien, karena ID daftar primary key dan juga sudah saya tambahkan auto increment. ID admin dan juga ID pasien. Values 1 dan 10. Go. Oke, sudah berhasil terinsert di dalamnya, jadi kita bisa melihat juga sudah terbuat dengan perintah select bintang from daftar. Iya, sepertinya ya berikut tuh sepertinya dia nggak bisa salah satu, jadi mereka satu box ini terinput semua pada pihak admin, jadi di sini terinput dua data di dalam tabel daftar. Mungkin saya akan coba hapus satu dengan ID 2, delete tabel daftar ID daftar dengan 2. Nah, karena mencegah terjadinya lagi, kita coba komen dulu di sini. Seperti itu bisa di komen. Coba kita hapus dulu. Tabelnya dihapus dulu. Delete from, delete table. Kita coba seperti ini, delete from. Ya, datanya sudah berhasil terdelete dengan ID daftar 2, jadi kita hanya punya satu dari data daftar di sini. Oke, satu. Oke, lanjut kita ke dokter admin. Dokter admin mempunyai kolom ID admin dan ID dokter. Jadi kita perlu lagi ID dokter di dalamnya. Select bintang from dokter, select, karena tadi admin 1, kita coba pakai data admin. Oke, dokternya 10, ID adminnya 1. Jadi kita coba buat search itu dokter admin.
Oke, sudah terbuat. Dan juga satu lagi di sisi pasien dokter. Di pasien dokter kita perlu ID pasien dan ID dokter. ID dokter kita pakai 10 yang tadi kita gunakan, tapi untuk make sure lagi melihat dulu ID yang ada pada tabel dokter dan tabel pasien. Oke, ID dokter ada di 10, ID pasien di 10 juga. Jadi kita bisa coba langsung buat insert data di tabel pasien dokter. Insert into pasien dokter di sisi ID dokter, ID pasien, resep, dan waktu periksa. ID dokter 10, ID pasien 10, resepnya paracetamol dan waktu periksanya Senin. Oke, coba kita buat ini. Oke, sudah berhasil terbuat. Jadi keseluruhan dari database kita sudah berhasil mempunyai data. Di sini bisa terlihat di sisi rows ada 1, 1, 4, 1, 2, 1. Jadi masing-masing sudah ada data di dalamnya. Dan untuk menjalankan dan untuk melakukan perintah selanjutnya, saya coba menjalankan based on panduan praktikum, yaitu mencoba mengget data berdasarkan join table yang ada di dalam table-table tersebut. Coba saya ingin membuat select data table based on di sini yang diberikan contohnya table dokter, table pasien, dan table pasien dokter. Misalkan pada pasien memiliki data pasien pada periksa oleh dokter, data tersebut misalnya nama pasien, waktu periksa, resep, dan nama dokter. Oke, dari 3 table tersebut kita coba ingin join di dalamnya tanpa adanya kondisi terlebih dahulu mungkin. Oke, dari sini kita bisa lakukan query select. Yang ingin kita tampilkan itu hanya nama pasien, nama waktu periksa, resep, dan juga nama dokter. Kita buat dulu di sisi pasien. Alias. Oke, di sini untuk select nama pasien, nama dokter, resep, dan juga waktu periksa. Oke. Saya coba gunakan left join di dalamnya. Pasien ke pasien dokter. Oke, seperti ini. Dari table pasien yang kita jadikan sebagai master, kita joinkan dengan table pasien dokter yang terdapat ID pasien di dalamnya, dan juga kita joinkan dengan table dokter dari
foreign key yang kita punya di table pasien dokter. Oke, kurang lebih contoh sintaksa seperti ini. Left join pasien dokter, PD ini alias atau ya bisa kita bilang alias untuk mempersingkat waktu kita menyebutkan nama table di depan sini, kita aliaskan jadi PD. Jadi kita memanggil PD titik field atau atribut yang terdapat di table pasien dokter. On itu merupakan sintak query untuk meng-highlight field dan kolom apa yang akan menjadi relasi di dalam join tersebut. Jadi kita beri indikasi dengan on. Dari table pasien di atribut ID pasien, kita cocokkan dengan table pasien dokter yang terdapat ID pasien di dalamnya, di core region key-nya. Oke, dengan begitu juga sama dengan dokter. Dengan ini kita coba bisa go. Oke, dia muncul di sini ada nama pasiennya Nurdin dan Fatma. Nurdin sudah diperiksa oleh dokter Lamer, diberikan resep paracetamol dan waktu periksanya Senin. Sementara Fatma belum ada pemeriksaan terhadap dokter di dalamnya. Begitu juga belum diberikan resep dan belum ada jadwal waktu periksa. Ya. Selebihnya mungkin itu yang sudah saya bisa berikan dari contoh atau tugas 2 yang sudah tertera di sini. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Terima kasih.